Namo Sanghyang Budaya, Namo Buddhaya. Soti Hotu untuk kita semua. Bagaimana dengan kabar teman-teman sekalian? Rasanya pasti bosan, suntuk karena di rumah terus. Sejak bulan Maret sampai dengan Mei sudah kurang lebih 2 bulan lebih bahkan ya, kita di rumah saja untuk menghentikan COVID-19 ini. Bangun tidur, makan, mandi, tidur, makan. Seperti itu saja kegiatan yang kita lakukan selama di rumah saja. Apalagi nih ya bagi teman-teman yang bekerja di rumah, belajar di rumah, pasti bebannya lebih stres gitu. Bebannya lebih tinggi kan? Karena sudah tidak mengerti pelajaran, tetapi dikasih tugas terus. Rasanya tuh sudah nggak bisa jalan sama temen, nggak bisa main, tapi malah tugas, malah stres di rumah terus. Rasanya tuh beban lebih berkali-kali lipat gitu kan ya. Ini kayak curhat gitu ceritanya. Jadi untuk itu mari kita sama-sama belajar Dharma untuk hari ini, agar sambil rebahan saja di rumah kita juga sama mendapatkan ilmu, mendapatkan suatu manfaat bagi diri kita sendiri. Perkenalkan dulu, nama saya Fang Fang. Saya akan membawakan sebuah topik tentang mengembangkan rasa bakti di rumah saja. Apa sih bakti itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakti itu adalah tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia, hormat, tunduk, kasih. Seperti contohnya bakti kepada Tuhan, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita. Bakti kepada orang tua, kita menaati perkataan mereka, karena merekalah kita bisa besar, bisa tumbuh hingga sekarang ini. Karena kasih sayang mereka, kita juga kembali menyayangi mereka. Atau misalkan bakti kepada guru, kita membalas jasa-jasa mereka, kita menghargai ilmu-ilmu yang mereka berikan, cara berhitung, ilmu pengetahuan, berbahasa dan sebagainya. Sepertinya kita sudah paham seperti apa bakti itu. Lalu bakti di dalam agama Buddha sendiri bagaimana? Bakti di dalam agama Buddha sebenarnya sama saja seperti bakti pada umumnya. Bakti di dalam agama Buddha ini sama dengan rasa hormat. Karena rasa hormat inilah kita ingin berbakti kepada mereka. Nah, di dalam agama Buddha sendiri, bakti itu ditujukan kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Sudah tentu ya kita berbakti kepada Buddha, Dharma, dan Sangha melalui rasa hormat kita, melalui penghormatan yang kita lakukan sebagai simbol-simbol. Seperti contohnya, kita beranjali saat masuk bakti sala, atau misalkan kita beranjali saat bertemu dengan biku, atau misalkan kita namaskara bersujud saat membaca parita, atau misalkan kita utana membungkukkan badan kita 90 derajat saat biku lewat, atau pradaksina mengelilingi objek suci dengan penuh kesadaran. Nah, itu bentuk-bentuk penghormatan yang biasa kita lakukan sebagai rasa bakti kita di dalam agama Buddha. Nah, mengapa sih kita harus berbakti? Apakah berbakti dalam agama Buddha itu penting? Apakah berbakti pada Buddha, Dharma, dan Sangha itu penting? Tentu saja sangat-sangat penting. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Buddha telah membabarkan dharmanya selama 45 tahun. Buddha mengajarkan dharma, mengajarkan ajaran yang sungguh mulia. Buddha mengajarkan jalan mulia berunsur 8. Buddha mengajarkan apa itu duka, apa itu penderitaan. Buddha mengajarkan bagaimana cara untuk melenyapkan duka, bagaimana kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh kedamaian. Buddha mengajarkan itu semua dengan welas asih, dengan cita kasihnya tanpa pamrih. Semua itu dilakukan agar semua makhluk dapat mencapai kebebasan. Nah, tanpa Sangha yang mempelajari ajaran mulia, mempelajari sutta-sutta, winaya, sabda-sabda Sang Buddha, kita mungkin tidak bisa bertemu Dharma dengan benar. Karena itulah kita harus berbakti, kita harus mewujudkan rasa hormat kita, berbakti kita kepada Buddha yang telah mengajarkan Dharma yang sungguh indah, dan Sangha yang meneruskannya dengan sangat-sangat baik ini. Lalu bagaimana sih menumbuhkan rasa bakti kita ini? Sangat sulit rasanya. Yang pertama, kita harus sadar. Ingat, sadar. Kita harus tahu dengan batin kita sendiri bahwa Dharma yang diajarkan oleh Buddha itu membawa kebahagiaan bagi kita, membawa kedamaian bagi kita.
setelah kita mempelajari Dharma, mempelajari ajaran mulia, jalan mulia brosur 8, sabda-sabda Sang Buddha, akan timbul rasanya keyakinan sadar di dalam diri kita. Seperti Buddha mengajarkan tidak berbuat jahat. Kenapa kita tidak boleh berbuat jahat? Kita mempercayainya, ada sadar yang muncul. Kita jadi penasaran dan kita ingin membuktikannya dengan cara kita sendiri. Apakah Dharma itu benar? Karena sadar untuk yakin dan kita membuktikannya, kita akan lebih yakin lagi. Karena setelah kita mempraktekkan Dharma, ternyata oh iya ya, benar yang diajarkan oleh Buddha. Kita tidak boleh berbuat jahat, kita tidak menyimpan dengki, kita tidak menyimpan dendam kepada orang lain, kita pun juga tidak dimusuhi, kita juga dicintai oleh orang lain. Kita mendapatkan manfaat langsung, padahal cuma tidak berbuat jahat. Belum lagi sabda-sabda Sang Buddha yang lain. Setelah sadar itu muncul, kita mempraktekannya dan ternyata benar yang disampaikan oleh Sang Buddha, otomatis kita kayak lebih yakin lagi, kayak rasa kagum kita terhadap Buddha, terhadap Dharma, terhadap Sangha itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata bagaimana rasa hormat kita, rasa bakti kita kepada mereka karena telah membawa kita ke kedamaian. Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan, bagaimana kita bisa berbahagia di dalam penderitaan di dunia ini. Buddha mengajari itu semua. Itulah mengapa rasa bakti kita itu otomatis akan tumbuh dengan sendirinya. Bagaimana cara kita berbakti kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan benar? Ada di dalam Mahaparinibbana Sutta, sutta tentang sabda-sabda Sang Buddha saat menuju ke parinibbana. Buddha mengatakan bahwa apabila seseorang biku, bikuni, upasaka, upasika berpegang teguh dengan Dharma, hidup sesuai dengan Dharma, bertingkah laku selaras dengan Dharma, maka orang seperti itulah yang sesungguhnya telah melakukan penghormatan dengan cara tertinggi. Nah, jadi jika kita ingin berbakti, ingin menyampaikan rasa hormat kita harus mempraktekannya sendiri. Pasti dong, karena Buddha mengajarkan kita ajaran mulia. Masa kita nggak mempraktekannya? Jangan hanya kita bisa menghafal suta-suta sekian banyaknya, tetapi kita tidak bisa mempraktekannya. Itu sama saja kita seperti makan sesuatu dari sendoknya, tetapi kita tidak merasakan rasa makanan itu. Seharusnya kita sebagai bakti kita mempraktekannya, karena Buddha sendiri dengan susah payah menemukan Dharma melalui banyak kelahiran, melalui banyak kelahiran berulang, pertapa, dan sebagainya. Itu merupakan usaha yang sangat sulit. Dan kita yang hanya mempelajarinya itu sudah sangat mudah sekali. Nah, tapi kan biasanya kan kita kebaktian di rumah, kita membaca parita di rumah. Tapi karena PSBB ini, karena kita harus di rumah saja, ibadah juga ditutup, tempat ibadah tidak dioperasionalkan lagi, kita tidak bisa sembahyang, kebaktian dan sebagainya. Jadi rasa bakti itu kadang berkurang sendirinya karena kayak kita malas di rumah, kita nggak tahu ngapain, kita juga lupa tentang Dharma, kita lupa ada kebaktian kan biasanya di wihara, tapi sekarang nggak ada. Jadi rasa bakti kita ini juga kadang merosot sendirinya gitu. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan, mengembangkan rasa bakti kita selama di rumah aja. Yang pertama yaitu kebaktian di rumah saja. Nah, teman-teman, kita tidak perlu khawatir kalau misalkan kita tidak bisa ke wihara, tidak bisa kebaktian. Wihara itu bukan bentuk wihara bangunan, tetapi bentuk bagaimana pikiran kita dan batin kita memusatkan perhatian kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu mempusatkan pikiran kita seperti itu, kita bisa membuat semua tempat itu menjadi wihara. Asalkan tempatnya nyaman, tempatnya kondusif, itu bisa kita melakukan kebaktian. Misalkan kayak teman-teman yang ngekos tidak mempunyai altar, teman-teman bisa membaca parita, memusatkan pikiran kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan membaca parita-parita yang bisa diakses oleh gadget kita masing-masing dan sebagainya. Itu tidak kesulitan lah ya. Apalagi yang ada altar di rumah, tentu sudah kita bisa kebaktian sendiri di rumah saja.
Bahkan jika teman-teman tidak mengetahui alur kebaktian, teman-teman bisa mengakses YouTube, mengakses banyak sekali wihara-wihara yang mengatakan kebaktian online. Teman-teman bisa mengikutinya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mendengarkan ceramah online. Ya, tentu sekali biasa kan kita dengar ceramah tuh di wihara, tapi kan wihara nggak bisa operasi lagi. Jadi kita bisa mendengarkan ceramah online, kita bisa mendengarkan pembicara yang hebat, bahkan yang biasanya tidak bisa kita temui. Sedih rasanya jika banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha, tetapi umat Buddhanya sendiri tidak semangat untuk belajar Dharma. Itu sangat disayangkan sekali. Lalu yang ketiga yaitu apa? Kita bisa membaca buku Dharma di rumah saja. Banyak sekali kayak teman-teman pasti punya koleksi satu atau dua gitu kan buku Dharma. Tapi selama kesibukan kita tidak bisa mempelajari itu, tidak bisa membaca. Tapi di waktu luang yang sangat banyak ini kita bisa kembali membaca buku Dharma. Kita bisa mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Buddha dan sebagainya. Lalu yang keempat itu apa? Setelah kita kebaktian di rumah, kita mendengarkan ceramah, kita membaca buku Dharma, kita juga bisa melakukan meditasi di rumah saja. Nah, teman-teman, meditasi apalagi saat sekarang kan gitu stres, cemas dan sebagainya. Meditasi ini sangat penting agar kita bisa menenangkan pikiran kita. Hanya 1 menit atau 2 menit sehari itu pun jadi. Lalu yang kelima, bagian favorit saya yaitu mendengarkan lagu Buddhis. Mendengarkan lagu Buddhis itu membuat rasa bakti kita, rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu kembali muncul dengan cara-cara yang indah, dengan melodi-melodi yang indah. Kita dapat merenungkan kembali apa ajaran Sang Tathagata. Melalui cara-cara sederhana seperti itu, kita sebenarnya bisa mengembangkan kembali rasa bakti kita di rumah saja. Karena saya tahu bahwa sangat sulit untuk keadaan sekarang kita kondusif, kita memusatkan untuk konsentrasi itu sangat sulit. Maka itu dari kelima cara ini kita bisa memilih cara mana yang bisa cocok untuk kepada diri kita, yang mana bisa agar kita tuh bisa belajar dengan Dharma dengan sungguh-sungguh, kita mengembangkan pikiran kita, mengembangkan bakti kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa sih manfaatnya? Karena ada dibahas di Dhamma pada 109, Buddha mengatakan bahwa siapapun yang hormat kepada siapa yang patut dihormati, maka kelak akan memperoleh 4 hal, yaitu usia panjang, ketampanan bagi pria atau kecantikan bagi wanita. Yang ketiga yaitu kebahagiaan. Lalu yang keempat yaitu kesehatan ataupun kekuatan bagi diri kita. Ternyata selain kita berbakti, kita menumbuhkan rasa hormat, kita juga bisa mendapatkan karma baik, karena perbuatan-perbuatan yang tadi kita lakukan itu termasuk waca, yaitu semangat untuk melakukan, untuk mempelajari Dharma, bersemangat dan berbakti kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu cara-cara yang sangat simpel sekali yang dapat kita lakukan selama di rumah saja. Selain itu kita juga bisa menanam kebajikan, kita menanam karma baik sama di rumah aja, karena kita tidak bisa ke wihara, kita kebaktian di rumah. Ya, cara-cara seperti itulah yang dapat kita terapkan untuk mengembangkan rasa bakti kita selama di rumah saja. Teman-teman, selama sebelumnya kan corona kita sangat sibuk ya, banyak alasan kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti kebaktian dan sebagainya. Mungkin saat inilah, saat corona, dimana kita diharuskan di rumah, kita mempunyai banyak waktu luang, kita diberi kesempatan kembali untuk mengembangkan bakti kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan diberikan waktu dengan sebanyak ini. Mari kita bersama-sama mengembangkan bakti kita, syukur kita, hormat kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan cara-cara simpel selama di rumah saja. Semoga corona ini cepat selesai sehingga kita bisa langsung berpraktek Dharma di wihara atau sebagainya. Tetapi sebelum itu, mari kita bakti dulu di rumah saja selama corona ini. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan tetap positif dan semangat menjalani kehidupan di rumah saja. Soti Hotu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Dah.